warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanisa Eka Pratiwi, mahasiswi Institut Medika Dr. Yudi Suherman, program studi S1 Kebidanan semester 4, akan memberikan materi tentang pengembangan kapasitas ketahanan diri dalam praktik profesional bidan untuk memenuhi mata kuliah praktik profesional bidan. Selamat menyaksikan. Menurut para ahli, menurut Brown, capacity building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Menurut Morrison, capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan perubahan multilevel di dalam individu, kelompok, organisasi, dan sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Definisi lainnya, pengembangan kapasitas dalam kebidanan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kompetensi, pengetahuan, keterampilan seorang bidan dalam praktik kebidanan, termasuk sikap, perilaku, peran, dan fungsi seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan. Tingkat pengembangan kapasitas ada 3, tingkatan sistem, organisasi, dan individual. Di tingkatan sistem ada kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan, tingkatan organisasi, struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan, jaringan organisasi. Di tingkatan individual ada pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan, motivasi. Tujuannya ada umum dan dalam konteks pembangunan. Secara umum, pengembangan kapasitas tertentu agar individu, organisasi, maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi. Dalam konteks pembangunan kapasitas kebidanan, agar individu maupun organisasi bidan dapat menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan dapat meningkatkan pengembangan kemampuan dalam praktik kebidanan. Kompetensi bidan menurut Mufdilah mengatakan bahwa kompetensi bidan adalah kemampuan dan karakteristik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan secara aman dan bertanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Menurut Jannah, kompetensi bidan meliputi 3 aspek, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus seimbang karena pendidikan bidan merupakan pendidikan akademik profesional. Evaluasi terhadap kompetensi bidan harus mencakup 3 aspek. Evaluasi pengetahuan merupakan evaluasi kognitif yang mencakup pemahaman dan keterampilan atau psikomotor. Faktor yang mempengaruhi kompetensi bidan ada internal dan eksternal. Kalau internal ada kesiapan diri, kesehatan fisik dan psikis, meliputi perasaan cemas, gembira, murung, rasa benci, rasa takut, dan lain sebagainya. Kalau faktor eksternal ada pembekalan pra-ujian, peran penguji, peran instrumen, dukungan teman, dukungan dosen, dan pengalaman pada saat proses pembelajaran. Dalam menjalankan tugasnya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, sebagai pengelola, sebagai pendidik, dan sebagai peneliti. Sebagai pelaksana ada tugas kolaborasi, tugas mandiri, dan tugas ketergantungan. Sebagai pengelola, pengembangan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan bidan untuk individu dan keluarga, kelompok khusus dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien. Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan program sektor lain wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Sebagai pendidik, memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Yang kedua, melatih dan membimbing kader termasuk mahasiswa bidan, serta membina dukung di wilayah atau tempat kerjanya. Sebagai peneliti, mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan, menyusun rencana kerja pelatihan, melaksanakan investigasi, mengolah dan menginterpretasikan data, menyusun laporan hasil investigasi, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan pengembangan program kerja atau pelayanan kesehatan.
Praktik profesional bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan dan nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Ciri-cirinya mengembangkan pelayanan yang unik, anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditujukan untuk maksud profesi yang bersangkutan, memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah, anggotanya menjalankan tugas profesi sesuai kode etik, anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesi, anggotanya wajar menerima imbalan jasa atau pelayanan yang diberikan, memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Perilakunya berpegang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis, senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir, menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan dan strategis pengendalian infeksi, melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan. Menghargai budaya setempat berhubungan dengan praktik kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, BBL, dan anak. Menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah dikonfirmasi tentang semua aspek asuhan. Menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi, bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga, advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan materi yang telah saya Do you love the rain? Does it make you dance when you jump with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you